Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh di dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Besar harapan kami Bapak Ibu senantiasa ada dalam keadaan sehat dan dilimpahi berkat serta kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini, untuk saat teduh kita akan memasuki episode yang ke-296 yang kali ini akan mengangkat judul Painkiller atau obat pereda nyeri. Nas firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 28 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau memberikan kami kesempatan untuk bersaat teduh. Kami mohon hikmat dan pengertian-Mu memimpin dan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Tuntun kami ya Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah saudara mengerti apa istilah painkiller yang saya sampaikan di awal tadi? Ya tentu kebanyakan dari saudara sudah tahu ya, painkiller atau obat untuk meredakan sakit dan nyeri itu biasa kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak mengerti apa itu painkiller, saya akan ngasih tahu ya. Ada beberapa obat-obatan yang dijual bebas di apotek-apotek ya, yang bisa saudara konsumsi, yang bisa saudara minum untuk meredakan nyeri di badan saudara. Katakanlah ada obat tertentu yang bersifat analgesik atau antipiretik ya. Contohnya kalau badan saudara tuh pegal-pegal, biasanya saudara akan mencari obat dengan varian seperti ibuprofen ya. Saya tidak akan menyebut merek di sini ya, karena kita tidak di-endorse. Kemudian ada jenis-jenis obat yang meredakan nyeri tubuh itu yang digunakan adalah paracetamol. Dan biasanya hari-hari ini nyeri orang itu semakin berat sehingga yang dipilih itu biasanya paracetamol tipe forte ya, yang lebih keras sedikit lah ya. Kemudian ibu-ibu atau para anak wanita, anak gadis yang mengalami haid itu biasanya juga akan meminum obat pereda nyeri ya. Biasanya ya. Ada juga yang tidak ya, ada juga yang memilih untuk secara herbal meminum jamu-jamuan. Nah, sampai di sini saudara sudah ngerti ya apa itu painkiller ya, pembunuh rasa sakit seperti itu. Secara pribadi saya juga paling tidak suka satu penyakit ini, yakni sakit gigi, saudara ya. Jadi biasanya kita kalau lagi sakit gigi, orang akan mencari painkiller jenis ya, asam mefenamat ya, mefenamic acid seperti itu. Saya tidak akan menyebut merek lagi di sini ya, karena begitu banyak varian dari asam mefenamat dengan dosis yang ya tentunya berbeda-beda ya, sesuai kebutuhan. Nah, saudaraku, saya pernah sakit gigi dan itu sudah terjadi berkali-kali. Saya selalu membenci sakit gigi ini, saudaraku. Karena bagi saya tidak sesuai lagunya, lagu dangdut zaman dulu ya, lagunya Meggy Z ya kalau tidak salah, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Lah saya lebih baik sakit hati, saudaraku ya. Kalau sakit hati kita bisa menghibur diri kita dengan mudahnya, dengan mencari hiburan, atau kita datang kepada Tuhan berdoa, atau kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan atau kepada sahabat baik kita. Semuanya bisa dicari. Tapi kalau lagi sakit gigi itu merana sekali. Tidur tidak bisa, makan tidak nyaman, apa-apa aktivitas jadi gak enak, bekerja jadi gak fokus. Nah biasanya orang akan mencari solusi yang praktis ketika sakit gigi, yaitu mencari painkiller atau obat pereda nyeri.
Saya juga biasanya akan cari painkiller. Sampai akhirnya saya mulai menyadari ketika saya mulai tumbuh, dewasa, besar, bahwa tidak selamanya masalah sakit kita tuh bisa diselesaikan oleh painkiller. Karena pada intinya kita harus menemukan sumber yang menjadi akar permasalahan itu yang harusnya dibereskan. Jadi ketika saya sakit gigi, masalah saya yang utama itu tentu ada pada gigi saya yang harus diperiksa. Dan ketika saya datang ke dokter ya, karena saya sudah menahan rasa sakit itu dari yang awal mulanya, ini sakitnya gara-gara kita makan aja. Gara-gara kita makan, minum, mulai terasa sedikit sakitnya. Tapi saya nggak pedulikan. Lama-kelamaan sampai pada titik di mana saya tidak makan, saya tidak minum, saya tidak beraktivitas apa-apapun, gigi saya sakit terus sepanjang waktu. Jadi ini sudah masalahnya mulai parah, mulai akut. Dan ketika saya periksakan ke dokter, benar ada lubang di gigi saya sudah sangat amat besar ya. Dan itu sangat berpengaruh kepada saraf yang ada di dalam di bawah gigi itu. Ya. Sangat berpengaruh ya, sudah tidak bisa, istilahnya itu sudah tidak bisa lagi kita minum obat, habis gejala obatnya muncul lagi. Jadi painkiller tidak memberikan solusi. Masalahnya di sini, akar permasalahannya. Gigi saya harus dirawat yang tadinya berlubang ya. Kalau giginya sudah parah mungkin ada solusi untuk mencabut, tetapi kalau masih bisa dirawat maka gigi saya mungkin akan dirawat ya. Artinya biasanya akan dibor, kemudian dicari masalahnya, dimatikan saraf-sarafnya oleh dokter gigi yang sudah kompeten ya. Sampai akhirnya kemudian ditutupi dengan bahan-bahan yang tentunya untuk melapisi gigi kita, saudara ya. Nah, setelah saya ditambal gigi saya, ya saraf-sarafnya sudah dimatikan, dicabut, kemudian gigi saya ditambal, maka tidak ada lagi masalah. Saya tidak perlu painkiller lagi. Karena apa? Ya, akar permasalahannya sudah dibereskan, saudaraku. Nah, saudara tentu tahu arah pembahasan saya itu kemana. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, apa yang jadi permasalahan kita? Ketika kita lahir ke dunia, kita tumbuh besar, apa yang jadi permasalahan setiap umat manusia di dunia ini? Tentu permasalahan kita cuma satu. Ya, kalau di dalam iman Kristen, masalah kita tuh cuma satu, yakni setiap manusia yang lahir ke dunia ini membawa dosa. Setiap orang lahir menjadi orang berdosa. Ya, saudara tentu tahu ya bahwa kebanyakan agama hari-hari ini memberitakan apa sih? Painkiller, saya katakan. Painkiller buat permasalahan dosa untuk menenangkan, meredakan, dan membuat kita merasa lega. Biasanya kita membutuhkan ajaran-ajaran tentang kasih dan kebaikan yang kita aplikasikan di dalam kehidupan ini, bagi sesama, bagi orang-orang terdekat, bagi keluarga. Namun apakah produk-produk kebaikan yang ditawarkan oleh agama, ya amal, ibadah, dan segala macam kebaikan itu bisa meredakan dan menuntaskan masalah dosa ini di dalam kehidupan setiap orang ya? Tentu jawabannya tidak. Itu persis seperti painkiller tadi. Ia mungkin bisa meredakan efek daripada masalah, yakni sakit itu, tetapi hanya untuk beberapa waktu saja. Dan setelah itu sakitnya akan kambuh lagi. Karena masalah pokok yang paling utama itu tidak diselesaikan. Nah, masalah saya dan saudara itu adalah kita ini berdosa. Dan upah dosa ialah maut. Maka untuk menyelesaikan masalah itu, hanya ada satu jalan pemberesannya. Ialah kita membuka diri kita. Ya, kita membuka diri kita. Sama seperti kita membuka mulut kita di hadapan dokter gigi. Terbuka di hadapan Tuhan bahwa aku ini orang berdosa.
bahwa aku ini orang yang tidak sempurna, bahwa aku ini membutuhkan pertolonganmu. Saya membuka diri saya dan menunjukkan bahwa ini kebobrokan saya. Sama seperti saya menunjukkan gigi saya yang berlubang. Saya harus menyatakan kepada Tuhan bahwa aku ini berdosa, Tuhan. Aku ini sudah minum painkiller berkali-kali. Aku sudah melakukan kebaikan. Aku sudah melakukan rajin ke gereja, beribadah dan lain sebagainya. Tetapi hatiku tetap tidak tenang. Karena memang bukan itu solusinya. Ke gereja berbuat baik itu bukanlah sebuah cara untuk kita menutupi kebusukan dalam hidup kita. Kita tidak bisa mendamaikan hati kita dengan segala kebaikan yang kita perbuat. Tidak bisa. Terlebih kita tidak akan pernah bisa mendamaikan hidup kita dengan Tuhan. Sampai kita pertama-tama datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan Yesus. Dan memohon pengampunannya. Karena apa? Karena pemberesan dosa kita hanya kita bisa peroleh melalui dokter yang agung ini. Ya, tabib yang ajaib ini. Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan sakit gigi dosamu. Tuhan akan membasuh engkau dengan darahnya yang ia sudah selesaikan di atas kayu salib. Tetapi pertama-tama engkau harus datang dan mengakui bahwa engkau adalah orang yang berdosa. Engkau mengakui dosa dan pelanggaranmu di hadapan Tuhan. Dan engkau mengakui engkau membutuhkan Yesus. Engkau membutuhkan pendamaian, engkau membutuhkan ia membasuh segala dosa dan pelanggaranmu. Maka saya percaya ia yang setia dan adil akan mengampuni engkau dan seluruh pelanggaranmu. Dan saat engkau diampuni, itu sama, itu equal dengan dokter gigi yang menambal gigi. Bahkan saya percaya Tuhan tidak hanya menambal, ia menggantikan gigimu dengan gigi yang baru. Manusia yang baru, ya, dengan keajaibannya. Karena saya percaya kematian Kristus itu lebih daripada cukup untuk mematahkan kuasa dosa yakni maut. Setelah kita menerima Yesus, apa yang terjadi? Kita tetaplah manusia berdosa. Karena apa? Karena dosa ini menetap di dalam daging kita dengan segala keinginannya. Kita tinggal memilih apakah kita mengikuti keinginan roh oleh karena Yesus Kristus? Apakah kita mau menyangkal diri kita, memikul salib bersama Kristus? Atau kita merelakan tubuh kita dan memuaskan keinginan dan hasrat di dalamnya? Itu pilihan kita. Tetapi saya tidak ingin sakit gigi lagi, saudaraku. Saya tidak ingin mencobai diri saya sendiri. Kita harus tahu bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Jadi jangan buka dirimu terhadap pencobaan-pencobaan dan kau sengaja mencobai dirimu, jangan. Biarlah kita hidup dengan bijak, mengikuti kebenaran firman Tuhan, tuntunan, didikan, acuan-acuan di dalamnya. Supaya kita jangan sakit gigi lagi. Supaya kita jangan jatuh di dalam dosa yang membuat kita merana, saudaraku. Semoga ilustrasi yang saya berikan bisa membuka hati dan pikiran saudara. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman ini, saudara bergumul dengan tidak adanya damai sejahtera di hatimu, tidak ada ketenangan, ketentraman, maka belajarlah pertama-tama merendahkan hati dan datang kepada Tuhan. Mengakui segala dosa pelanggaranmu dan bereskan itu. Mohon darahnya menyucikan engkau dari segala kerusakan yang diakibatkan oleh dosa. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dan mengajarkan kami bahwa yang kami butuhkan bukanlah painkiller, bukanlah melakukan kebaikan, bukanlah melakukan segala ritual-ritual keagamaan dengan tujuan untuk menenangkan hati nurani kami dan membuat kami layak memiliki sorga dan layak dekat dengan Tuhan. Tidak, Bapa. Kami menyadari bahwa semuanya itu adalah karya salib-Mu yang Kau sudah selesaikan. Kami hanya cukup datang dengan kerendahan hati dan menerimanya di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi buah keselamatan dalam hidup kami.
Kami merasakan ketenangan, ketentraman, kedamaian sejati hanya di dalam Engkau Tuhan. Pimpin sertai anak-Mu hari demi hari, supaya kami bertumbuh dan menjadi dewasa dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.